Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari kembali tentang pengolahan air proses dan air minum. Kali ini kita akan belajar tentang air demin dan boiler. Kita tahu pertemuan pertama dan kedua kita telah membahas terkait LSU. LSU singkatan dari Lamp Softening Unit. Ini bertujuan untuk mengubah hot water dari Gunung Babat dan Gunung Sari yang memiliki tingkat kesadaran sekitar 220 ppm, kemudian melewati LSU menjadi sekitar 80 ppm yang akan diletakkan pada tangki 10 dan TK 1.1. Tentunya air yang mengandung tingkat kesadaran 80 ppm itu tidak bisa digunakan langsung oleh industri. Harus diproses lagi menjadi air demi. Air demi ini memiliki tingkat kesadaran 0, oleh karena disebut deminalisasi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengolah air demi dengan kesadaran 0. Ya, baik secara umum bagaimana proses utilitas. Proses utilitas itu adalah yang menangani masalah air. Kita tahu di dalam LSU akan menghasilkan soft water. Sedangkan dalam cooling tower akan dihasilkan cooling water. Drinking water akan dihasilkan drinking water pula. Nah, yang keempat adalah demin plane akan menghasilkan demin water. Boiler akan menghasilkan. Di dalam industri, air demin itu akan diberikan kepada boiler. Boiler akan menghasilkan steam. Steam ini yang akan berguna di dalam menggerakkan alat industri ataupun panasnya digunakan untuk reaksi kimia di dalam reaktor. Nah, di dalam industri petrokimia Gresik, kita tahu di sini ada steam. Di sini ada steam juga. Di sini ada steam. Di sini ada steam. Ini menandakan steam ini sangat penting di dalam industri. Steam artinya adalah uap panas. Baik, di unit demin atau unit demineralisasi itu tujuannya adalah mengubah soft water menjadi air bebas mineral atau disebut demin water. Untuk kapasitas air demin itu sebesar 105 meter kubik per jam, sedangkan demin plane yang kedua 100 meter kubik per jam. Jadi di petrokimia Indonesia itu ada 2 set plant air demin. Spesifikasi demin water. Nah, ini harus kita tahu sifat-sifat demin water, yaitu pH 5,4 sampai 7,5 yang dihasilkan minimal 7,5. Konduktivitas 2 mm Hz, maksimum silikat 0,2 ppm, T-harness-nya sama dengan 0. Ingat, T-harness, TH sama dengan 0, artinya kesadarannya 0. Unit-unitnya, bagian-bagian dari demineralisasi ini adalah, yang pertama adalah quartzite filter.
yang kedua adalah cation exchanger, yang ketiga adalah decasifier, yang keempat adalah anion exchanger, dan yang kelima adalah mixed bed exchanger. Dan kita akan bahas satu persatu. Nah, inilah bahagian Deming plane yang pertama. Perlu diketahui bahwasanya yang pertama adalah carbon filter. Carbon filter, tabung atau bisa dikatakan vessel, itu berisi karbon. Kemudian cation exchanger, nah ini berisi resin-resin cation. Kemudian decasifier itu berisi seperti kabel tapi jumlahnya sangat banyak dan besar-besar. Dan kalau kita suka makanan seperti Astor, nah itu namanya decasifier. Isinya adalah kepingan-kepingan atau tabung-tabung kecil seperti Astor atau seperti kabel. Yang kedua adalah anion exchanger. Anion exchanger berisi resin-resin anion. Kemudian mixed bed. Mixed bed ini adalah gabungan dari cation exchanger dan anion exchanger. Jadi di sini berisi cation, resin cation, dan resin anion. Kemudian dari sini akan dihasilkan air demin yang akan diletakkan di TK126. Kita akan bahas bagaimana unit Deming plane ini bekerja. Tugasnya adalah mengubah soft water menjadi air bebas mineral. Soft water dari RSU ini kemudian akan dipompa, disaring, difilter F1202 ABCD, artinya difilter, disaring di carbon filter ini, kemudian dialirkan ke cation exchanger, kemudian setelah itu dari cation exchanger akan dialirkan di bagian atas. Jadi di bagian atas ini decasifier dengan dihembuskan udara dari blower. Jadi di sini ada blower ke atas. Di blower itu seperti diaduk-aduk oleh udara. Kemudian akan melalui anion exchanger, kemudian mixed bed, dan diletakkan di tangki. Dari bagian bawah decasifier, air dipompa melalui nozzle bagian atas anion exchanger, kemudian air dialirkan ke mixed bed exchanger. Air produk dari mixed bed sebagian besar langsung dipakai sebagai air umpan dan ditampung di TK126 dan TK1209. Ini proses air demin. Tujuannya masing-masing adalah pada quartzite filter. Quartzite filter itu yang berwarna biru di sini berisi karbon aktif. Karbon aktif fungsinya adalah menurunkan turbidity soft water hingga 2 ppm. Yang semula 80 ppm itu ketika masuk karbon aktif diturunkan sampai 2 ppm. Indikatornya kejenuhan filter dapat dilihat kenaikan delta pressure dan turbidity air. Untuk memfungsikan kembali filter yang jenuh dilakukan backwash. Jadi kalau misalkan
di dalam carbon filter air yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan, maka harus diremajakan atau diregenerasi dengan cara apa? Dengan cara di backwash. Backwash itu adalah dari bawah itu dihembuskan udara sehingga kotoran-kotoran itu akan akan lepas sehingga bisa kemudian dibuang. Backwash dilakukan dengan cara mengusap udara dari bawah vessel agar pasir yang menggumpal terurai secara bersamaan di aliran air. Soft water dari TK101 dengan P1202 ABC sampai air jernih kemudian dilakukan pembilasan dengan memakai soft water. Jadi setelah di backwash kemudian dibilas. Ini adalah tahapan Quartzite filter. Bagaimana dengan cation exchanger? Cation exchanger adalah berwarna pink. Di dalam vessel ini berisi ion-ion positif. Jadi yang ditarik adalah ion-ion positif. Kita tahu penyebab air sada itu adalah kation natrium. Nah ini kation natrium. Dan kation atau ion positif kalsium. Kemudian ditambah lagi barium. Ini adalah RH2 adalah resin. Nah, ketika dialirkan ke cation exchanger, maka akan terjadi pergantian ion dari RH2. Nah, resin akan mengikat Na2, kemudian akan menjadi 2HCl. Jadi air itu akan mengandung HCl yang akan nanti dialirkan ke degasifir. RNA2 ini adalah resinnya. Jadi resinnya sudah mengambil unsur kation Na. Sehingga di air tidak ada Na lagi. Seperti halnya CaCO3 di reaksi yang kedua ini telah diikat oleh resin menjadi RCa. Jadi resinnya mengandung RCa. Airnya mengandung H2CO3. Ya, kandungan Ca sudah berkurang. Nah ini sehingga Ca, Na di dalam cation exchanger ini akan berkurang di dalam air itu. Resin ini akan jenuh, jadinya tidak dapat mengganti kation Na dan Ca lagi. Kalau dia jenuh. Dan dengan apa? Conductivity anion naik, V mineral exit-nya turun, pH-nya naik, jadi dicek pH-nya. Kalau pH-nya naik berarti resin ini sudah jenuh, tidak bisa mengikat kation yang menyebabkan kesadan, yaitu kation Na dan Ca maupun G nanti. Kation-kation yang menyebabkan air. THRS-nya lebih besar dari 10. Bagaimana jenuh? Jenuh ini reaksinya seperti ini. Nah, kalau sudah jenuh harus diregenerasi. Caranya adalah dialirkan H2SO4. Kita tahu RNA2 adalah resin yang jenuh. Kemudian dialirkan H2SO4 akan menjadi RH2 plus Na2SO4. Artinya resin itu sudah kembali lagi seperti semula, seperti yang kita tahu ini, RH2.
Jadi resin yang jenuh itu dialiri H2SO4, maka akan berubah lagi menjadi RH2. Itu juga dengan RCA, resin yang sudah jenuh dialirkan ke H2SO4, maka akan muncul kembali lagi RH2 plus CaSO4. Kembali remaja lagi. Dari penambahan H2SO4, maka resin itu akan berfungsi kembali. Kapan regenerasi dilakukan? Tadi itu ketika pH air itu naik. Prosedur regenerasi kation yang pertama adalah level discharge selama 5 menit. Level discharge itu dikurangi airnya selama 5 menit. Kemudian backwash ya, dikurangi selama 5 menit. Kemudian backwash itu adalah dari bawah dihembuskan udara selama 20 menit. Kemudian level discharge lagi, kemudian dikurangi lagi selama 5 menit. Kemudian reagent H2SO4 2% ditambahkan, kemudian di mixing air dari filter melalui dengan kecepatan flow 47 meter kubik per jam selama 23 menit dengan densitas 1,01 gram per mili. Kemudian di reagent lagi ditambahkan lagi H2SO4 4% dengan kecepatan air diubah menjadi 23 meter kubik per jam selama 22 menit. Setelah ditambah H2SO4 kedua kalinya, di-washing, dicuci selama 40 menit. Kemudian di-washing lagi selama 2 jam. Jadi itu cara regenerasi. Harus kita hafalkan level discharge, backwash, kemudian level discharge lagi, kemudian ditambah H2SO4 2%. Yang berikutnya adalah ditambah H2SO4 4%, kemudian di-washing 1, kemudian di-washing 2. Kemudian anion exchanger. Anion exchanger namanya anion adalah ion negatif. Oleh karena itu di anion exchanger ini menarik anion-anion yang menyebabkan air itu menjadi sadar. Dengan cara apa? Diberikan resin anion ROH 2 kali. Kita tahu air yang dari kation exchanger itu adalah H2SO4. Nah, H2SO4 ini yang menyebabkan dia sadar itu adalah SO4. Oleh karena itu, resin RaOH 2 kali ini akan mengambil SO4 menjadi R2SO4 plus H2O. Begitu juga dengan HCl. Akan ditarik oleh resin ROH 2 kali menjadi RCl2 plus 2H2O. Nah, kita lihat H2O ini berarti akan keluar melalui dari anion exchanger. H2O ini adalah tidak mengandung mineral. Nah, ini akan keluar ke anion exchanger. Reaksi ini. H2O tanpa mineral. RSO4 apa? RSO4 itu resin. Jadi resin yang padatan itu mengandung RSO4. Nah, bagaimana jika resin anion itu sudah jenuh? Artinya tidak bisa menangkap lagi SO4, Cl atau CO3, itu ditandai dengan pH yang turun. Kemudian silikatnya lebih besar dari 0,2 ppm, conductivity-nya turun drastis. Apa yang dilakukan ketika sudah jenuh resin itu? Maka ditambahkan NaOH. Kalau kation tadi ditambahkan H2SO4, kalau anion itu ditambah dengan NaOH.
ditambahkan dengan NaOH. Nah, RSO4 resin yang sudah jenuh tadi ditambah NaOH maka akan menjadi ROH 2 kali. Nah, menjadi remaja lagi seperti ini. Juga RCl2 ditambah NaOH akan menjadi ROH2 kan? ROH2. Jadi ketika ditambah NaOH, dia akan kembali lagi seperti semula ROH 2 kali yang akan nanti bisa bertukar lagi atau mengikat anion yang mengandung kesat dan air. Nah, caranya prosedur regenerasi anion tidak serta-merta ditambah NaOH, ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah anion ini ya, anion exchanger pertama adalah level dicat selama 5 menit. Jadi dikurangi level airnya selama 5 menit. Kemudian di backwash. Backwash adalah diberikan gas dari bawah selama 20 menit dengan menggunakan air dingin. Kemudian level discharge lagi dikurangi lagi selama 5 menit. Kemudian preheating selama 15 menit dengan air dingin yang dilewatkan pada heat exchanger hingga temperatur 50 derajat dijaga konstan. Jadi dipanaskan ya, sampai suhu airnya 50 derajat. Kemudian atur flow soda atau NaOH selama 60 menit dengan kecepatan airnya 15 meter kubik per jam dari kation sampai diperoleh konsentrasi 4%. Kemudian di washing 1 dilakukan 60 menit, kemudian washing 2 dilakukan 90 menit, kemudian washing selesai. Bila pH-nya kurang dari 7,5, silikatnya kurang dari 0,2, konduktivitasnya 45 milimikro. Nah, ini cara regenerasi anion. Jadi harus dihafalkan level discharge, backwash, level discharge lagi, preheating, diberikan NaOH, kemudian washing 1, washing 2. Bagaimana mixed bed? Di dalam mixed bed ini tujuannya adalah kalau ada sisa-sisa anion atau kation yang ada di dalam air, maka akan ditukar oleh mixed bed. Mixed bed yang warna kuning. Mixed bed berisi campuran anion dan kation. Karena perbedaan berat jenis, anion akan berada di atas, jadi anion akan di sini, sedangkan kation ada di sini, di bawah. Ya harus dipahami, anion ada di atas, kation ada di bawah. Kenapa bisa berubah seperti itu? Karena massa jenisnya, massa jenis kation lebih berat. Pada resin pada mixed bed itu akan cenderung naik terus atau turun terus. Maka harus tahu kalau misalkan sudah jenuh, maka ya harus diregenerasi. Bagaimana cara regenerasi mixed bed? Yang pertama adalah level discharge selama 5 menit dikurangi, maksudnya dikurangi volumenya selama 5 menit. Kemudian di backwash menggunakan air dingin, ya. Kemudian di level discharge lagi selama 10 menit. Kemudian dikasih regenerasi anion dengan pemberian NaOH 60 menit. Kemudian washing 1, washing 2, kemudian level discharge selama 5 menit. Kemudian regenerasi kation. Jadi setelah regenerasi anion, maka dilakukan regenerasi kation. Karena dalam wadah itu kan ada dua resin, kation dan anion. Regenerasi kation dengan ditambah H2SO4, kemudian washing 1, kemudian washing 2, air mix resin kation anion. Di air mix itu artinya dicuci, ya. Kemudian final washing dengan air dingin. Nah, ini bagaimana flow diagram diamond plane 2 pabrik
Pabrik 1, kita tahu di sini ada kation unit. Nah, di sini ada kation, artinya adalah kation exchanger. Ini diamine plane yang pertama adalah carbon filter. Kita tahu air yang dari RSU adalah pH-nya 80 ppm. Ini belum cukup ya untuk dalam industri, harus pH-nya adalah 0 karena bisa menyebabkan kalau misalkan tetap 80 bisa terjadi korosi, akan terjadi overheating, akan terjadi kerak di dalam alat industri. Ada carbon filter, kemudian ada cation exchanger, ada decasifier, kemudian ada ion exchanger. Nah, ini dulu yang bisa saya sampaikan di pertemuan. Nanti saya akan jelaskan tentang both-head boiler. Ya, seperti ini saya akan tampilkan contoh pengolahan air demin. Dan kita bisa di sini kita tahu vessel, tentunya di perusahaan ukurannya lebih besar. Ini ada karbon aktif ataupun tidak aktif adalah karbon atau diisi dengan exchanger. Dan kemudian di sini ada anion exchanger. Kemudian yang berikutnya ini adalah mixed bed. Ini contoh di dalam perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.